Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Mumtaz Nawa Firdaus, prodi PAI 6B akan memaparkan modul ajar yang sudah saya buat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sebelum itu, terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Tafjani SHMM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membuat modul ajar ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam modul yang sudah dibuat atau modul ajar yang sudah dibuat, kita perlu mengetahui apa itu modul ajar. Modul ajar adalah sebuah file atau dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh seorang guru untuk membantu pelaksanaan pembelajaran secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka, modul ajar menjadi pengganti daripada RPP yang lebih fleksibel dan juga berorientasi pada kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, secara sederhana, modul ajar merupakan panduan mengajar yang berisi tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, asesmen, serta sumber belajar yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran. Menurut Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi memaparkan bahwasannya modul ajar adalah perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu pendidik mencapai capaian pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila. Jadi, singkatnya, modul ajar ini yaitu perencanaan pembelajaran yang mana disusun oleh seorang guru untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Baik, langsung saja ke dalam modul ajar yang sudah saya buat, di mana di sini yang pertama yaitu ada bab yang mana di sini saya mengambil bab 4, di mana bab 4 ini tentang Kubaca Al-Quran dengan benar. Yang pertama, poin A, yaitu informasi umum daripada modul ajar, di mana di sini ada nama penyusun, saya sendiri Mumtaz Nawa Firdaus, lalu nama sekolah, tempat belajar atau tempat saya mengajar yaitu di MTS Negeri 1 Cimahi, lalu tahun ajaran 2026-2027, fase D kelas 8. Mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pokoknya tentang hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan juga mad farki. Lalu alokasi waktunya 12 kali 40 menit. Nah, di sini 12 tuh karena 4 pertemuan Untuk satu pertemuannya yaitu 2 kali 40 menit atau 80 menit. Lalu selanjutnya ada kompetensi awal, yang mana sebelum mempelajari materi hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki, peserta didik diharapkan telah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan makharijul huruf, mengenal hukum bacaan mad tabi'i yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, pada bab sebelumnya itu sudah dipelajari pembahasan tentang mad tabi'i ini. Lalu memahami konsep dasar panjang dan pendek bacaan dalam ilmu tajwid, lalu mampu membedakan huruf hijaiyah dan tanda baca yang terdapat dalam Al-Quran, fathah, kasroh, dhammah, sukun. Lalu selanjutnya memiliki pengalaman membaca surah-surah pendek pilihan dalam Al-Quran. Nah, kompetensi awal ini diperlukan kenapa? Agar peserta didik dapat lebih mudah memahami berbagai jenis mad yang ada pada materi yang akan dibahas. Lalu selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran Al-Quran Hadis mengenai hukum bacaan mad bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Nah, di sini saya tuliskan ada 5. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu 1 poin. Nah, peserta didik membiasakan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam serta penghormatan terhadap kalamullah. Lalu yang kedua, bernalar kritis. Peserta didik mampu menganalisis dan membedakan jenis-jenis hukum bacaan mad berdasarkan ciri-ciri dan contoh yang ditemukan dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi bernalar kritis ini tuh mampu menganalisis dan juga membedakan
ya jenis-jenis hukum bacaan yang nantinya akan dipelajari, atau jenis-jenis hukum bacaan mad yang nantinya akan dipelajari. Lalu selanjutnya gotong royong. Nah, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi hukum bacaan mad dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, nantinya dalam proses pembelajaran itu akan dipaparkan. Lalu selanjutnya ada mandiri, dan terakhir ada kreatif. Lalu poin berikutnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran nanti itu yang pertama ada mushaf Al-Quran. Itu jelas karena materi yang kita bawakan yaitu tentang materi pokoknya mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki. Hal itu berkaitan dengan ada apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu kan. Maka mushaf Al-Quran menjadi sarana yang wajib. Lalu selanjutnya buku Al-Quran hadis kelas 8 itu menjadi panduan. Lalu ada laptop atau komputer ya sebagai media. Lalu selanjutnya ada LCD proyektor sebagai media, speaker aktif sebagai media, PPT materi tajwid itu sebagai media juga, media pembelajaran. Lalu video atau audio murotal Al-Quran. Lalu selanjutnya prasarananya yaitu ruangan kelas yang nyaman dan kondusif, ya ruangan kelas yang layak gitu kan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Lalu meja dan kursi peserta didik ya jadi tidak lesehan. Lalu selanjutnya jaringan listrik, dan terakhir yaitu papan tulis dan juga spidol. Baik, untuk poin berikutnya yaitu tentang target peserta didik. Nah, modul ini diperuntukkan bagi pertama peserta didik reguler kelas 8 MTS. Yang kedua, jumlah peserta didiknya itu di kisaran 20 sampai 36 orang. Gitu kan, rata-rata jumlah peserta didik di MTS. Lalu selanjutnya memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang beragam gitu kan. Karena tidak bisa kita pungkiri gitu kan, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir yaitu membutuhkan pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan juga praktik membaca Al-Quran, atau yang menggabungkan ya antara teori nantinya gitu kan dengan praktik membaca Al-Quran peserta didik itu sendiri. Poin berikutnya yaitu karakteristik peserta didik. Nah, peserta didik kelas 8 MTS berada pada tahap perkembangan remaja awal yang memiliki karakteristik yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, senang belajar melalui praktik langsung. Yang ketiga, mulai mampu berpikir logis dan analisis. Yang keempat, membutuhkan penguatan motivasi dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, menyukai aktivitas pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok dan juga presentasi. Nah, karakteristik tersebut menjadi dasar dalam penelitian model discovery learning agar peserta didik lebih aktif dalam menemukan konsep hukum bacaan mad secara mandiri. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu discovery learning. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu model pembelajaran yang saya bawakan, yaitu model utamanya ada discovery learning. Model ini digunakan karena dapat membantu peserta didik menemukan sendiri konsep hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farki melalui kegiatan pengamatan, identifikasi, diskusi, dan juga praktik membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya ada syntax discovery learning gitu kan. Yang pertama ada stimulation gitu kan. Apa itu? Pemberian rangsangan gitu kan. Yang kedua, problem statement, yaitu identifikasi masalah. Yang selanjutnya, data collection, pengumpulan data. Yang selanjutnya, data processing, pengolahan data. Yang berikutnya, verification, pembuktian. Yang terakhir yaitu generalization, yaitu menarik kesimpulan. Itulah langkah-langkah gitu kan daripada discovery learning gitu kan. Dari guru saya sendiri gitu kan memberikan rangsangan terhadap peserta didik untuk istilahnya tuh mencari gitu kan lebih dalam gitu kan, menganalisis lebih jauh terhadap materi yang nantinya akan dibahas. Lalu diidentifikasi, dikumpulkan datanya, diolah datanya, dibuktikan dengan proses presentasi gitu kan. Lalu selanjutnya ditarik kesimpulan. Nah, poin berikutnya yaitu ada capaian pembelajaran, di mana pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami dan menerapkan kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan hukum bacaan mad, sehingga mampu membaca ayat-ayat Al-Quran secara tartil, benar, sesuai ketentuan yang berlaku.
Nah, peserta didik juga mampu menunjukkan sikap religius, disiplin, dan juga bertanggung jawab dalam kegiatan membaca serta mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itulah capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam modul ajar ini. Lalu selanjutnya poin berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farki dengan benar. Poin yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dari masing-masing hukum bacaan mad secara tepat. Yang ketiga, menemukan contoh hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, bisa membedakan jenis-jenis mad berdasarkan karakteristiknya. Yang kelima, membaca Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mad yang dipelajari itu dengan benar sesuai kaidah tajwid. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Poin berikutnya, setelah tadi membahas tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, yang dimana di dalam bagan ada bagan dari tujuan pembelajaran dan juga bagan indikator ketercapaian. Nah, yang pertama yaitu memahami konsep hukum bacaan mad. Indikatornya apa? Menjelaskan pengertian mad secara umum. Lalu tujuan pembelajarnya memahami jenis-jenis mad. Indikatornya apa? Menjelaskan pengertian mad silah, mad badal, mad tamkin, dan juga mad farki. Tujuan pembelajaran berikutnya yaitu menganalisis perbedaan masing-masing mad. Indikatornya mengidentifikasi hukum bacaan mad. Indikatornya apa? Menentukan jenis mad dalam ayat Al-Quran. Tujuan berikutnya menganalisis perbedaan masing-masing mad. Indikatornya apa? Menyebutkan ciri-ciri setiap jenis mad. Lalu selanjutnya menerapkan hukum bacaan mad. Indikatornya membaca ayat Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Selanjutnya yang terakhir, mengevaluasi hasil bacaan. Indikatornya apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan dari panjang pendek bacaan. Lalu poin berikutnya ada pemahaman yang bermakna. Nah, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar melafalkan huruf-huruf hijaiyah saja, tetapi juga harus memperhatikan daripada kaidah tajwid agar bacaan itu sesuai dengan apa yang dijadikan tuntutan Rasulullah SAW turun-temurun gitu kan. Bahwasannya pembacaan ayat suci Al-Quran atau membaca Al-Quran itu tidak cukup hanya dari segi dirosah saja pembelajaran, tapi juga harus dari segi riwayah. Salah satu kaidah penting dalam ilmu tajwid adalah hukum bacaan mad yang mana menjadi materi pokok pada modul ajar ini gitu kan. Nah, melalui pembelajaran ini peserta didik memahami bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap kalamullah. Yang kedua, kesalahan dalam membaca panjang pendek bacaan dapat mengubah keindahan, bahkan bisa jadi makna daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Lalu yang ketiga, hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farki memiliki karakteristik yang berbeda sehingga harus bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, membiasakan membaca Al-Quran secara tartil dapat meningkatkan kualitas ibadah dan kecintaan terhadap Al-Quran. Itu kan tidak bisa dipungkiri, ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu kan, kita akan terus ingin menggali dan juga ingin membaca Al-Quran dengan banyak atau dengan baik gitu. Lalu yang terakhir, ilmu tajwid merupakan sarana untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya ilmu Al-Quran itu tidak cukup hanya dari segi dirosah saja gitu kan, tapi harus dari segi riwayahnya juga, kemurniannya. Poin berikutnya yaitu pertanyaan pemantik yang dilontarkan oleh saya sendiri sebagai guru gitu kan. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang mengapa Al-Quran harus dibaca sesuai dengan aturan tajwid gitu kan. Itu menjadi pertanyaan pembuka gitu kan, agar peserta didik itu berpikir kritis gitu kan terhadap, oh iya ya, kenapa ya Al-Quran itu harus dibaca sesuai aturan tajwid. Berikutnya yaitu pertanyaan tentang apakah panjang dan pendek bacaan dalam Al-Quran dapat mempengaruhi makna ayat gitu kan. Lalu berikutnya, pernahkah kalian mendengar istilah daripada mad silah, mad badal, mad tamkin atau mad farki gitu kan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika seseorang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan hukum bacaan mad?
Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa umat Islam perlu mempelajari ilmu tajwid sejak dini? Pertanyaan berikutnya yang terakhir yaitu bagaimana cara mengetahui suatu bacaan termasuk ke dalam mad silah ataupun mad badal. Baik, poin berikutnya yaitu poin mengenai materi pembelajaran, yang mana di dalam modul ajar ini dijelaskan dari pengertian mad, lalu juga ada pengertian mad silah gitu kan, macam-macam mad silah, lalu cara atau ciri-ciri mad silah gitu kan. Lalu berikutnya ada pembahasan tentang mad badal, pengertian mad badal, ketentuan mad badal, contoh daripada mad badal gitu kan, cara membaca mad badal gitu. Lalu berikutnya ada pembahasan tentang mad tamkin, ada pengertian mad tamkin gitu kan. Lalu panjang bacaan mad tamkin gitu kan. Lalu contoh dari mad tamkin, ciri-ciri mad tamkin gitu kan, apa saja. Lalu pembahasan berikutnya ada tentang pembahasan mad farki gitu kan. Ada pengertian dari mad farki, ketentuan mad farki, contoh dari mad farki, lalu hikmah daripada mad farki itu sendiri. Lalu ada pembahasan tentang perbandingan jenis mad gitu kan. Nah, itu ada tabel gitu kan, yang mana di dalam tabelnya itu ada jenis madnya gitu kan, ada sebab terjadinya seperti apa, lalu panjang bacaan dari tiap jenis mad itu berapa. Lalu ada hikmah mempelajari hukum bacaan mad gitu kan, yang mana diantaranya itu menjaga kemurnian Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah, menghindari kesalahan makna, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, dan juga membentuk karakter religius. Dan yang terakhir diakhiri dengan rangkuman materi. Nah, adapun poin berikutnya yaitu berkenaan dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, dari mulai kegiatan pendahuluan, dimana ini dialokasikan itu 10 menit kan. Yang pertama orientasi daripada seorang guru, mana guru itu mengucapkan salam gitu kan, peserta didiknya menjawab salam, mengajak peserta didik berdoa bersama, lalu berdoa bersama gitu kan, lalu memeriksa kehadiran peserta didik gitu kan, absensi, lalu menyiapkan kondisi kelas agar kondusif, dan yang terakhir memastikan peserta didik telah membawa Al-Quran dan juga buku pembelajaran atau buku pelajaran kelas 8 mengenai Al-Quran hadis gitu kan. Nah, daripada peserta didik sendiri yaitu menjawab salam, berdoa gitu kan, lalu menyiapkan perlengkapan belajar, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nilai karakternya apa? Yaitu religius gitu kan, dimana ketika membawa mushaf gitu kan, atau membuka mushaf itu akan terciptanya kondisi yang religius, lalu juga disiplin dan juga tanggung jawab. Poin berikutnya yaitu apersepsi. Ini masih dalam ranah pendahuluan, di mana guru mengajukan pertanyaan pemantik. Pembelajaran sebelumnya tuh difahami kembali gitu kan, dengan adanya pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan mad tabi'i gitu kan, untuk mengulang gitu kan, ingatan-ingatan daripada peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Lalu pertanyaan tentang mengapa panjang pendek bacaan harus diperhatikan saat membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, apakah kalian pernah menemukan bacaan yang berbeda panjangnya dalam Al-Quran gitu kan. Nah, ini tuh membantu peserta didik menjawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan daripada pembelajaran sebelumnya. Yang terakhir, ada motivasi gitu kan. Nah, guru menjelaskan gitu kan, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar merupakan bentuk penghormatan kepada firman Allah. Kesalahan panjang dan pendek bacaan dapat mengubah keindahan bahkan makna ayat. Oleh karena itu kita harus mempelajari hukum bacaan mad dengan sungguh-sungguh. Ketika dipaparkan motivasi, itu diharapkan peserta didik itu termotivasi gitu kan, untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu penyampaian tujuan pembelajaran, di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran terhadap peserta didik. Lalu selanjutnya itu ada kegiatan inti daripada proses belajar mengajar, itu alokasi waktunya 60 menit. Di mana kegiatan ini menggunakan sintaks discovery learning yang tadi sudah dijelaskan gitu kan. Tahap awalnya yaitu stimulation, yaitu pemberian rangsangan gitu kan. Waktunya alokasinya 10 menit. Di mana seorang guru itu menampilkan beberapa potongan ayat Al-Quran melalui PowerPoint. Lalu selanjutnya memutar audio murotal yang mengandung
hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin dan juga mad farqi. Yang terakhir yaitu meminta peserta didik mengamati perbedaan panjang bacaan yang terdengar. Nah, peserta didik di situ yaitu mengamati tayangan ayat gitu kan, mendengarkan audio dengan seksama dan juga mencatat hal-hal yang menarik perhatian mereka. Seperti contohnya, oh ini panjangnya berapa harokat gitu kan, lebih panjang daripada bacaan sebelumnya dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaan daripada guru, kan mengapa sebagian bacaan terdengar lebih panjang gitu kan. Lalu apakah semua bacaan panjang memiliki sebab yang sama? Lalu bagaimana cara membedakan jenis bacaan tersebut? Setelah tadi adanya stimulation atau rangsangan gitu kan, barulah masuk ke dalam tahap yang kedua yaitu problem statement, identifikasi masalah. Di sini guru membimbing peserta didik merumuskan pertanyaan terkait bacaan mad. Contohnya misalkan apa yang dimaksud mad silah, kapan mad badal terjadi, mengapa mad farqi dibaca lebih panjang, atau apa perbedaan mad tamkin dan juga mad badal. Di sini peserta didik mengemukakan pendapat, menuliskan pertanyaan pada lembar kerja dan lain sebagainya. Hasil yang diharapkan, peserta didik mampu merumuskan masalah yang akan dicari jawabannya selama proses pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu data collection. Pengumpulan data, alokasi waktunya 15 menit. Di sini guru membagi peserta didik menjadi 4 sampai 5 kelompok. Membagikan LKPD gitu kan, lembar kerja peserta didik, lalu memberikan sumber belajar berupa buku Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an, PowerPoint materi gitu kan. Nah, tugasnya itu dibagi-bagi. Kelompok 1 menjelaskan mad silah atau mencari tentang pembahasan mad silah, kelompok 2 tentang mad badal, kelompok 3 mad tamkin, kelompok 4 mad farqi, dan kelompok 5 perbandingan daripada seluruh jenis mad gitu kan. Nah, lalu tahap berikutnya itu data processing, pengolahan data. Nah, alokasinya 10 menit. Guru membimbing kelompok mengolah hasil diskusi. Nah, peserta didik menyusun hasil diskusi, membuat tabel perbandingan, menentukan contoh-contoh bacaan, menyiapkan presentasi kelompok. Contoh yang hasil yang diharapkan itu ada tabel gitu kan, mad silah, misalkan sebabnya ada hadomir, panjang 2 sampai 5 rakaat dan lain sebagainya. Tahap berikutnya yaitu verification, pembuktian, alokasi waktunya 10 menit. Guru di sini meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Peserta didik menjelaskan hasil diskusi, menjawab pertanyaan kelompok lain, memberikan tanggapan gitu kan. Nah, lalu selanjutnya guru memberikan penguatan, mengoreksi jika terdapat kesalahan konsep atau yang dipresentasikan oleh peserta didik. Profil pelajar Pancasilanya di sini komunikatif, bernalar kritis dan juga gotong royong gitu kan, membantu satu sama yang lain. Yang terakhir yaitu generalization, itu menarik kesimpulan, alokasi waktunya 5 menit, di mana guru mengarahkan peserta didik membuat kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan mad silah gitu kan, mad badal, mad tamkin, mad farqi. Lalu semua hukum bacaan mad harus diterapkan saat membaca Al-Qur'an. Lalu poin berikutnya ada praktik membaca Al-Qur'an. Nah, waktunya itu terintegrasi dalam kegiatan inti, di mana dalam selingan-selingan ketika adanya proses pembelajaran menggunakan model discover learning itu ada proses praktik membaca Al-Qur'an gitu kan. Guru di sini menunjukkan beberapa ayat yang mengandung hukum bacaan mad, memberikan contoh bacaan yang benar, lalu peserta didik membaca secara bergiliran gitu kan, lalu mempraktikkan panjang panjang pendek bacaan, lalu memperbaiki kesalahan berdasarkan arahan daripada guru. Apa aspek yang diamati? Di sini ada ketepatan tajwid, kelancaran membaca, kejelasan makhraj, dan juga panjang pendek bacaan. Poin berikutnya yaitu kegiatan penutup, alokasi waktunya 10 menit, yaitu yang pertama ada refleksi gitu kan. Guru memberikan pertanyaan refleksi, apa materi yang paling mudah dipahami hari ini gitu kan. Apa materi yang masih sulit dipahami? Bagaimana manfaat mempelajari hukum bacaan mad? Peserta didik di sini menjawab secara lisan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang guru. Lalu ditarik kesimpulan lah, menarik kesimpulan. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, kesimpulan utamanya di sini hukum bacaan mad memiliki berbagai jenis gitu kan. Setiap jenis mad memiliki ketentuan yang berbeda. Membaca Al-Qur'an harus sesuai kaidah tajwid. Nah, tajwid membantu menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an. Apa selanjutnya yaitu setelah kesimpulan ada tindak lanjut. Guru memberikan tugas gitu kan yang nantinya dikerjakan oleh peserta didik di rumah masing-masing. Contohnya misalkan carilah masing-masing 2 contoh ayat mad silah, mad badal, mad tamkin dan juga mad farqi dari ayat Al-Qur'an.
Lalu poin penutupnya itu guru memberikan motivasi, mengajak peserta didik berdoa, mengucapkan salam, peserta didik di sini berdoa bersama, menjawab salam, mengakhiri pembelajaran dengan tertib. Nah, selanjutnya ada integrasi PPK dan juga 4C dalam modul ajar gitu kan. Nah, di sini PPK itu yaitu penguatan pendidikan karakter, dan juga 4C itu merupakan sebuah keterampilan abad ke-21 yang perlu dimiliki peserta didik untuk menghadapi perkembangan zaman. Di mana di dalam modul ajar disebutkan bahwasanya komponennya itu ada religius, implementasinya membaca Al-Quran dan berdoa, disiplin, hadir tepat waktu dan mengikuti pembelajaran, lalu gotong royong, diskusi kelompok, integritas, jujur saat mengerjakan tugas. Itu 4C-nya itu ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kan implementasinya menganalisis jenis mad, menemukan contoh ayat, kerja kelompok, presentasi hasil diskusi. Baik, berikutnya poin daripada asesmen pembelajaran, di mana dalam kurikulum Merdeka gitu kan, asesmen dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peserta didik baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini terdiri atas yang pertama ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif gitu kan. Asesmen ini tuh seperti halnya evaluasi gitu kan, ataupun soal-soal gitu kan yang nantinya akan diberikan oleh seorang guru terhadap peserta didik untuk menguji pengembangan atau pengetahuan daripada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, ada asesmen diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi hukum bacaan mad itu sendiri gitu kan, yang nantinya akan diberikan oleh seorang guru gitu kan. Bentuk asesmennya yaitu tanya jawab dan juga tes singkat gitu kan, untuk guru itu menentukan siswa ini masih kurang dalam segi makhorijul huruf, siswa ini masih kurang dari segi pelafalan huruf-huruf tertentu, atau murid ini masih kurang dalam segi panjang pendek bacaan gitu kan. Lalu di sini ada kriteria diagnostik gitu kan. Misalkan skornya ada 81 sampai 100, kategorinya sangat siap, 61 sampai 80 siap, 41 sampai 60 cukup siap, dan kurang dari 40 nilainya itu perlu pendampingan. Tindak lanjutnya apa? Peserta didik dengan kategori sangat siap itu diberi tugas pengayaan. Nah, peserta didik dengan kategori perlu pendampingan yang nilainya 40 ke bawah itu memperoleh pembimbingan tambahan selama pembelajaran. Lalu selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung gitu kan. Nah, ada penilaian sikap afektif gitu kan, ada teknik penilaiannya gitu. Observasi gitu kan, teknik penilaiannya, instrumen observasi sikap gitu kan, yang mana ada aspek yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, keaktifan, dan juga percaya diri. Kriteria penilaiannya gitu kan ada juga dijelaskan dalam modul ajar gitu kan. Ada skor 4 sampai 1, kriterianya sangat baik sampai kurang gitu kan. Ada rubrik penilaian sikap gitu kan, yang mana disiplin gitu kan, selalu hadir tepat waktu, poinnya 4, hampir selalu disiplin, 3, kadang-kadang disiplin, 2, sering melanggar aturan, 1, tanggung jawab gitu kan. 4 poinnya menyelesaikan tugas dengan sangat baik, menyelesaikan tugas dengan baik itu cukup 3. 2 menyelesaikan tugas tapi masih perlu arahan. Yang pertama 1 poinnya tidak menyelesaikan tugas sama sekali. Ada penilaian keterampilan psikomotorik. Apa yang dinilai? Praktik membaca Al-Qur'annya gitu kan. Misalkan aspek yang dinilainya ketepatan tajwidnya, kelancaran membacanya, ketepatan panjang pendek mad, kejelasan makhraj, dan juga kepercayaan diri. Di sini juga dijelaskan ada rubrik penilaian praktik daripada ketepatan tajwid 4 sampai 1, kelancaran membaca gitu kan, ketepatan mad. Juga ada juga rumus nilai praktiknya, yang mana nilainya itu skor perolehan gitu kan daripada semuanya gitu kan. Itu dibagi 20 dikali 100. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada asesmen sumatif. Itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada kisi-kisi soal gitu kan. Indikator gitu kan, bentuk soalnya gitu kan. Indikatornya menjelaskan pengertian mad silah, pengertian mad badal, mengidentifikasi mad tamkin, mengidentifikasi mad farki, menentukan panjang bacaan,
menjelaskan mad silah, menjelaskan mad badal, menjelaskan mad tamkin, menjelaskan mad farki, menyebutkan contoh hukum bacaan gitu kan. Bentuk soalnya ada PG, ada esai. Nah, di sini di bawahnya ada soal-soal pilihan ganda beserta jawabannya gitu kan. Lalu ya soal-soal esai beserta jawabannya. Nah, rubrik penilaian esai misalkan. Nah, kalau rubrik penilaian daripada PG itu kan cukup yang benar itu contreng gitu kan, yang salah disalah. Nah, ada rubrik penilaian daripada esai gitu kan, ada skor kriterianya dalam dari 4 sampai 0 gitu kan. Nah, yang 4 jawaban lengkap gitu kan, yang 3 jawaban cukup lengkap, yang poinnya 2 jawaban kurang lengkap, yang poin 1 jawaban tidak tepat, poin 0 tidak menjawab atau kosong sama sekali. Pengolahan nilainya seperti apa? Di sini ada pengetahuan gitu kan. Ada keterampilan dan juga sikap. Nah, lalu setelah itu ada ketuntasan belajar. Itu kan ada KKM yang ditetapkan, misalkan 75. Peserta didik dinyatakan tuntas apabila nilai pengetahuannya lebih dari 75, nilai keterampilannya lebih dari 75, menunjukkan sikap minimal kategori baik. Seperti itu. Lalu poin berikutnya ada program pengayaan. Nah, di sini program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai ketentuan belajar dengan cepat dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin dan juga mad farki. Gitu kan? Tujuan pengayaan ada memperdalam pemahaman peserta didik mengenai hukum bacaan mad, melatih kemampuan analisis peserta didik terhadap ayat Al-Quran, meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran secara tartil. Ini pengayaan ini tuh diperkhususkan untuk peserta didik yang sudah mampu gitu kan, atau mencapai ketuntasan belajar dengan sangat cepat. Lalu berikutnya ada program remedial. Nah, ini program remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. Berbeda halnya dengan tadi pengayaan gitu kan. Nah, tujuan daripada remedial itu membantu peserta didik memahami kembali materi yang belum dikuasai, lalu juga meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara bertahap, memberikan kesempatan belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu kan. Bentuk remedialnya ada remedial pengetahuan, ada remedial keterampilan. Lalu poin berikutnya itu refleksi guru gitu kan. Harus ada lembar daripada refleksi guru, misalkan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, bisa dicontreng gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, ada contrengan-contrengannya. Lalu ada catatan daripada guru gitu kan. Seorang guru pun harus memiliki catatan gitu kan dalam proses pembelajarannya, untuk apa? Untuk bahan evaluasi. Lalu di sini ada poin refleksi peserta didik gitu kan. Nah, ini diisi oleh seorang guru gitu kan, atau diisi oleh seorang peserta didik itu sendiri. Saya memahami pengertian mad silah gitu kan, harus jujur gitu kan, ya atau tidak gitu kan, dicontreng-contreng gitu kan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan reflektif, materi apa yang paling saya pahami hari ini gitu kan. Ini agar guru pun bisa mengevaluasi, oh ternyata murid yang ini belum memahami tentang mad silah dan lain sebagainya. Lalu yang poin berikutnya ada lembar kerja peserta didik. Ini kan yang tadi ya dibahas pada pembahasan ya, atau kegiatan inti pembelajaran gitu kan. Nah, ini ada berupa mata pelajaran Al-Quran hadis, materi tentang mad silah, mad badal, mad tamkin dan mad farki, nama kelompoknya siapa, anggota kelompoknya siapa saja. Nah, lalu di sini ada tabel ya, kegiatan 1 ya. Lalu ada kegiatan 2. Nah, pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Lalu ada kegiatan 3, mencari masing-masing satu contoh gitu kan. Lalu ada bahan bacaan guru. Nah, poin berikutnya bahan bacaan guru. Guru dianjurkan mempelajari konsep dasar ilmu tajwid gitu kan, hukum bacaan mad dalam Al-Quran, strategi pembelajaran Al-Quran hadis, implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI, penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya itu seorang guru kan menjadi teladan ya bagi peserta didik gitu kan. Ketika seorang guru itu tidak memahami materi pelajaran yang akan diajarkan, itu sudah dipastikan gitu kan, proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Nah, selain itu guru juga dapat menggunakan Al-Quran dan juga terjemah gitu kan, buku Al-Quran hadis MTS kelas 8, lalu buku ilmu tajwid misalkan kitab gitu kan, lalu modul pembelajaran PAI daripada Kemenaker. Nah, lalu bahan bacaan peserta didik. Nah, peserta didik mempelajari materi pokok, pengertian mad silah, mad badal. Yang tadi ya, materi pokok itu diusahakan itu diberikan kepada peserta didik gitu kan. Sumber belajarnya dari Al-Quran, dari buku Al-Quran hadis gitu kan, catatan hasil pembelajaran, lalu video pembelajaran tajwid yang tadi disampaikan atau di-sharekan dalam bentuk video.
Nah, poin berikutnya ada glosarium atau di sini kata kunci gitu kan. Ada istilah-istilah dan pengertiannya daripada Al-Qur'an, apa tajwid apa, mad silah itu apa, mad badal, mad tamkin, mad farqi sampai makhraj itu apa gitu kan. Lalu terakhir ada daftar pustaka yang mana di sini saya menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya daripada Jakarta Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu buku Al-Qur'an Hadis kelas 8 MTS dari Jakarta Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenag ya. Lalu ada pedoman implementasi kurikulum merdeka, lalu ada panduan pembelajaran dan juga asesmen. Sebagai penutup, di sini modul ajar ini disusun sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an Hadis pada materi hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin dan juga mad farqi untuk peserta didik kelas 8 MTS. Nah, diharapkan melalui pembelajaran ini peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi serta mempraktikkan hukum bacaan mad secara benar sehingga kualitas bacaan Al-Qur'an menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.